Salam perubahan. Ini sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh seorang Prabowo yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus jujur ya, jangan rakus pada kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Prabowo, apakah ini menyindir seorang Jokowi atau bagaimana begitu? Tapi nampaknya bahwa saya setuju sekali dengan pendapat Prabowo ini. Tapi untuk siapa begitu kan? Apakah untuk dirinya? Yang jelas-jelas menurut saya pribadi ada nuansa yang dikritik oleh seorang Prabowo, entah siapa begitu kan. Ya bisa saja multitafsir. Ya orang banyak melihat wah jangan-jangan nyindir Jokowi ini. Jangan-jangan pecah kongsi begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini, ya ini pemimpin yang jujur dan tegas berbicara apa adanya tentang situasi politik. Bicara ya, haus kekuasaan, terkuasaan dibeli, kekuasaan bisa diatur. Ya hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan itu. Jadi artinya apa? Artinya ketika melihat dengan hal-hal seperti ini, saya kira apa yang disampaikan Prabowo benar juga begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa seorang Prabowo ini belum bisa ya dibuktikan bahwa apakah mereka memimpin bangsa kita lebih baik dari seorang Jokowi atau tidak. Karena belum dibuktikan, karena begitu banyak oligarki yang punya kepentingan besar, ya kepentingan besar ini dan itu, apalagi ada ordalnya. Kita akan buktikan seperti ini video yang disampaikan oleh seorang Prabowo. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar ya itu nyindir kepentingan siapa rakyat. Kan begitu logikanya. Nah, ini nyindir ke Mulyono atau siapa sih bisa sebenarnya? Ini kita lihat mengganggu saja dan bahkan merugikan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Kita, bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan ya kita oleh tunggu guru, saja keminaan oleh seorang ustadz, Prabowo, oleh apakah orang lebih tua, dari seorang Jokowi atau dengan tidak. nilai-nilai yang Ya, baik. apakah omon-omon aja. Ini menarik ya. Sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Hari ini saya merasa berada di kalangan sahabat, karena itu saya ingin bicara dari hati saya. Bukan saya mau jelek-jelekin siapapun, kita tidak mau menjelek-jelekin siapapun. Dan kalau saudara ingat dan melihat sepak terjang saya jarang sekali membalas Jokowi bisa hujatan, kesindir ini hinaan, seorang ejekan Jokowi ini. kepada diri saya, fitnahan. Saya yang pertaruhkan nyawa saya untuk republik ini, saya pertaruhkan nyawa saya untuk rakyat saya. Saya dituduh mau lakukan makar, mau kudeta. Saya dituduh pelanggar HAM, itu tidak ada apa-apa bagi saya, tidak apa-apa. Jangankan hinaan, ejekan, fitnah, jiwa saya, nyawa saya serahkan kepada bangsa dan negara ini. Tapi karena saya berada di kalangan sahabat-sahabat yang setia dari dulu, izinkan saya kadang hari ini, saat ini, untuk beberapa saat saya mau sampaikan isi hati saya. Pertama, isi hati saya, terima kasih. Isi hati saya, terima kasih Partai Amanat Nasional.
Ya, bisa jadi ini sinyal kuat Terima ya kasih seorang Prabowo ke Jokowi. atas Siapa yang haus kesetiaanmu. kekuasaan, yang merugikan bangsa kita siapa begitu. Terima kasih. Kau Ngeri nih bos. selalu berada Ngeri. di sebelahku. Belum dilantik saja sudah bisa nyindir ini. Terima kasih. Walaupun kita mengalami kekalahan berkali-kali, kau tetap di sebelahku. Karena tadi kita bertindak, kita bergerak, kita berkiprah, kita mengabdi karena kita ingin perbaiki kehidupan rakyat kita. Saudara-saudara berkorban di politik, Ini hari libur, kalau tidak salah, ya kan? Orang lain bersantai-santai, ini hari istirahat, benar? Orang-orang politik berpolitik di malam hari istirahat. Dan saudara berkorban. Tadi ada yang urunan, ya kan? Mengabdi terus, urunan terus, ya kan? Kemudian kalau ada niat, iya kan, kekayaan negara dan bangsa ini, aset-asetnya, kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya Tapi, kalau diberikan strategi kepada Gerindra kan mereka-mereka sudah jelas, yang gitu kan, setia ya. kepada negara Ingin dan bangsa menguasai di Indonesia? daerah-daerah itu untuk kader-kadernya dicalonkan. Setidaknya patuh pada Apa Partai salahnya Gerindra kalau dibandingkan diberikan dengan, kepada mereka-mereka Partai yang Golkar, begitu. selalu Ya, kabarnya bekerja Partai untuk Golkar rakyat, dengan mendirikan Gerindra ini, sekolah, ya saat Pilpres mendirikan kemarin, pesantren, efek-efeknya mendirikan ya, universitas, jauh begitu, dalam membuat artian bahwa rumah Prabowo dan sakit. Gibran efeknya Apa kepada salahnya Partai kita Golkar memperkuat itu jauh, begitu. ekonominya orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air? Apa salahnya? Dan saudara-saudara sekalian, mari juga kita mawas diri, kita waspada. Kita harus ingat sejarah kita. Ingat sejarah kita ratusan tahun. Semua suku bangsa di Nusantara ini, kita selalu diganggu oleh kekuatan-kekuatan asing. Selalu diganggu, selalu dipecah belah. Diveda et impera, dipecah belah. Dan mari kita belajar dari sejarah. Jangan kita mau terus dipecah belah, saudara-saudara sekalian. Saya mengajak selalu, marilah kita sekarang sadar, rakyat kita butuh golongan pimpinan elit yang bisa rukun, bisa bersatu, bukan selalu mencari-cari kesalahan. Pasti ada kesalahan. Semua tokoh, semua pemimpin ada kesalahan. Mau buka-bukaan? Hah? Mau? Jangan. Karena kita ini ingin yang terbaik, kita ingin baik. Rakyat butuh ketenangan, rakyat butuh kedamaian, rakyat butuh kerukunan, rakyat butuh pemimpin-pemimpinnya bekerja sama. Saudara-saudara, kita terbuka. Dan kita termasuk golongan sesuai ajaran ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, orang tua kita. Kita diberi pelajaran oleh
mereka yang besarkan kita. Itu saya pegang teguh. Seorang pejuang, seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11, nggak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11, karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Ini panitia saya dapat berapa lama ini bicara di sini? Ini Prabowo berbahaya kalau dikasih podium. Apalagi ada kopi. Kopinya kosong kan, nggak apa-apa. Panitia sudah tahu, jangan kasih kopi ke Pak Prabowo itu. Pidatonya 5 jam itu nanti. Saudara-saudara, jadi kita ini sudahlah, perbedaan itu baik. Persaingan itu enggak apa-apa, iya kan? Jangan. Tapi sifat bangsa Indonesia itu ya, itu benar tadi kan, suka ngakalin orang, ya kan? Benar kan? Coba kita ingatlah ya, ngakalin, kutipu kau, ya kan? Seneng, apa itu, iya kan? Coba, waktu kita sekolah, ya kan? Terus senang, selalu ngerasani wong, cari yang, ya kan? Tapi semakin dewasa, bangsa kita ratusan tahun diadu domba ratusan tahun, ya, semua masalah sebenarnya? itu kan begitu logikanya. adalah dihasut, nyindir ke Mulyono atau siapa terus sih dihasut. sebenarnya? Ini kita lihat saja ini. Masa sekarang kita diambang tinggal landas yang benar. Waktu 98 kita sudah diambang tinggal landas, kita dikerjain oleh kekuatan-kekuatan asing. Kita dikerjain. Kalau ada elit Indonesia yang belum mengerti apa yang terjadi tahun 98, saya sarankan tolong belajar lagi. Ya, kita tunggu saja Tahun 98 Prabowo, apakah melebihi dari Indonesia Jokowi sudah atau bisa tidak. bikin pesawat terbang. Umum-umum aja. Ini menarik ya. Kita lebih maju dari Turki. Tiongkok belum punya superkomputer, Indonesia sudah punya superkomputer tahun 90-an. Sekarang Tiongkok mungkin paling banyak superkomputer di dunia, melebihi Amerika Serikat. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari sejarah, mari kita ciptakan kesejukan. Makanya Gerindra, PAN dan kawan-kawan koalisi kita milih warna koalisi yang sejuk, ya, warna biru. Wah, Jokowi bisa kesindir ini, seorang Jokowi ini. Warna biru langit, ya, kita nyontek dikit dari PAN nggak apa-apa lah, ya kan? Nyontek yang baik boleh, ya kan? Nyontek yang baik boleh. Jadi kembali ke inti apa yang saya ingin sampaikan. Saya terima kasih sama PAN. Dengan dukungan PAN dan koalisi lainnya, kita berhasil mendapat mandat dari rakyat. Saya juga berterima kasih sama Pak Joko Widodo yang mendukung terus-menerus sampai detik ini, sampai menit-menit ini, sehingga proses
pengalihan kekuasaan mandat insya Allah datang dan berjalan dengan lancar. Saya harus sampaikan di sini, mungkin kita tidak gembor-gembor, mungkin sering kita tidak muncul di media, karena memang rakyat kita sudah capek dengan terlalu banyak omon-omon terus. Rakyat kita ingin kerja, ingin karya, ingin hasil, ya. Ya, Ingin bisa jadi ini penyelesaian sinyal kuat ya masalah. seorang Prabowo ke Jokowi. Anak-anak Siapa lapar yang harus makan kekuasaan, secepatnya, yang merugikan tidak bisa bangsa kita, menunggu siapa hasil gitu. riset, hasil seminar, hasil kajian, hasil Ngeri nih, ini, bos. hasil Ngeri, itu. ngeri. Belum dilantik saja sudah Orang bisanya yang sudah susah bisa dapat nyindir. pekerjaan harus dapat solusi secepat-cepatnya. Saudara-saudara, kita harus bekerja. Saudara-saudara sekalian, memang sudah lama saya meyakini fenomena yang saya lihat sudah lebih 30-40 tahun. Karena itulah saya berjuang terus, karena saya tidak puas waktu itu. Mengapa negara yang sebesar ini, negara yang sekaya ini terlalu mudah kadang-kadang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Yang intinya saya sudah tulis dalam buku saya 16 tahun yang lalu. Buku itu ada dan masih ada, sudah terbit berapa kali dan belum ada yang membantah. Yang saya sampaikan intinya adalah fenomena negara yang kaya ini ternyata kekayaannya tidak tinggal di bumi Indonesia. Yang saya sebut the net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan bangsa Indonesia tahun demi tahun demi tahun demi tahun. Kan sudah jelas begitu kan ya. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu maksud founding fathers kita untuk menjaga jangan sampai kekayaan kita terus mengalir keluar dari negara Indonesia. Efek-efeknya ya jauh begitu, dalam artian bahwa Prabowo dan Gibran efeknya kepada partai Dan karena itu Golkar itu Pak jauh. Zulkifli, karena itu Pak Hatta Rajasa, karena itu Edi Suwarno, karena itu saudara-saudara sekalian, Derajat Wibowo, Toto, karena itu saudara-saudara juga faham ini, saudara-saudara juga mengerti ini, dan karena itu saudara-saudara membawa PAN berjuang sama saya, dan karena itu kawan-kawan di partai-partai lain juga merasakan, dan karena itu kali ini kita menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan kita ajak sejuk, walaupun ada diajak adem, maunya panas-panas. Saudara-saudara, kita tidak mau dibodohi lagi, kita tidak mau diadu domba lagi, kita mau sejuk, tapi jangan salah hitung. Mandat rakyat ada di kita, people's power ada di kita, jangan pernah salah hitung. Dan kita akan melaksanakan mandat itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan bersama-sama menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bersama-sama akan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita akan menjaga setiap rupiah uang rakyat harus sampai ke rakyat. Itu tekad kita. Dan kita tidak naif lagi.
ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, udah selesai ya. Sekarang bagian yang menggembirakan. Ya. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil. Ya, jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin. Itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh seorang Prabowo. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa apakah tidak nyindir Mulyono begitu kan? Atau ini memberikan sinyal kuat bahwa kekuasaan itu harus benar-benar ditegakkan, peduli terhadap rakyat. Tapi dengan pernyataan dari seorang Prabowo ini begitu, untuk siapa begitu kan? Pemimpin kita kan banyak, negara-negara kita di rakyat Indonesia begitu kan ya, beracuan bahwa kekuasaan itu adalah berada di tangan seorang Jokowi begitu kan. Itu pemimpin luar biasa. Artinya apa? Artinya segala kebijakan dihandle mereka, anaknya, keluarganya, terus kemudian yang lain begitu kan, luar biasa di situ. Rakyat kena prank. Ini menandakan ada sinyal kuat apa yang disampaikan seorang Prabowo. Belum dilantik saja sudah memberikan sindiran keras kepada seorang Jokowi. Apalagi setelah dilengser. Apalagi seorang Jokowi lengser begitu kan. Ini pertanda apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira oke lah, tidak ada masalah begitu kan. Tapi kita ingat bahwa persoalan-persoalan politik ini kan melihat dengan yang ada begitu ya. Dengan adanya kesempatan siapapun ya, seorang Prabowo apakah tidak punya kepentingan. Nah ini yang kita lihat. Nanti kita tunggu saja apakah seorang Prabowo ya, kepemimpinan dari seorang Prabowo lebih baik dengan seorang Jokowi. Dan banyak narasi-narasi sekarang ini bahwa seolah-olah apa yang kemudian disampaikan Prabowo ini sindiran keras kepada seorang Jokowi. Sehingga Jokowi ya detik-detik akhir merasa gimana begitu kan. Ya anaknya sudah gagal pula begitu kan. Nanti mungkin si Gibran akan jadi ban serep atau bagaimana. Ya bisa saja itu terjadi. Kemungkinan itu begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, masyarakat akan melihat begitu kan, sosok dari seorang Prabowo, apakah tidak ada lagi nanti menteri ini, menteri itu, ada nama ini, ada nama itu ya. Sekarang ini Jokowi lagi besar-besaran bagaimana posisi dari Partai Gerindra, orang-orang mereka diletakkan di beberapa tempat yang kemudian
ini kan menjadi sinyal juga kepada seorang Prabowo begitu kan ya, untuk menjadi kekuatan. Nampaknya seorang Jokowi tidak berkutik hari ini ya, mau ke sana ikut, mau ke sini ikut, ya bisa saja diseret ke pengadilan. Ya inilah politik yang ada di negara Konoha ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, jangan lupa di subscribe di Hodari News ini.